Rabbis sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjuti kajian atau pelajaran kemarin masih berkenaan tentang mizan, timbangan di hari kiamat. Kemarin Ana sudah bahas panjang lebar ya, memang belum selesai, yaitu tentang masalah arti mizan atau mizan di alam akhirat dengan mizan di dunia. Apakah memiliki perbedaan? Jawabannya jelas memiliki perbedaan, karena timbangan di dunia ini adalah menimbang untuk kadar misalkan tertentu, ringan, berat, panjang, pendek, panas, dingin dan lain sebagainya. Tapi mizan di akhirat ini tidak berupa seperti digital ataupun analog. Bahkan pemahaman dari timbangan di akhirat itu lebih luas dari pemahaman yang kita bayangkan di benak pikiran kita seperti di dunia. Jadi memahami timbangan atau bentuk dari timbangan di akhirat itu akal kita tidak sampai. Nah, kemarin Anda sudah jelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kadar atau memiliki timbangan atau memiliki berat ataupun memiliki bobot dan lain sebagainya sesuai dengan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti langit saja yang kemarin Anda sudah jelaskan bahwa langit yang Allah ciptakan saja ada mizan, ada timbangan, sebagaimana Allah menciptakan dunia ini atau alam dunia ini ada mizannya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada atau melanjuti pembahasan tentang mizan, ya, di sini dikatakan wa bima anna tauzinal a'mal bil mawazin al-qisti minal umur al-ghaibiyah allati la yaqif 'alaiha al-insan illa bi kharqil hujub wa huduri dzalikal masyad. Jadi kalau kita melihat atau ingin mengetahui timbangan dari perbuatan-perbuatan kita yang akan ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, nah ini merupakan bagian dari hal perkara-perkara yang gaib atau perkara yang belum bisa kita ketahui atau akal kita atau indera kita belum sampai ke sana. Tapi bahwa hal ini atau mizan ini pasti akan terjadi kelak di padang mahsyar atau di mana Allah mengumpulkan hambanya atau umat manusia minal awwalin, dari awal penciptaan hingga akhir dari penciptaan, untuk dihisab dengan menggunakan timbangan yang berasal atau yang Allah ciptakan. Yu'assur tabhin haqiqati walladhi yumkin an yuqal innahu laysa min qabil hazihil mawazin hissiyah allati tuzan bihal ajsam ats-tsaqila wa ghairuha. Tapi bukanlah timbangan nanti yang digunakan oleh Allah itu seperti timbangan-timbangan yang ada di dunia yang Anda sudah katakan, yaitu bukan berupa timbangan analog ataupun digital, tapi mempunyai makna yang lebih luas yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari timbangan-timbangan tersebut. Wa ma dzakara lahu minat tafasir la yatajawaz haddul ihtimal. Jadi penafsiran pun tidak mampu untuk sampai memberikan pemahaman maksud dari timbangan yang Allah nanti lakukan pada hambanya. Nah, di sini dikatakan oleh Yaqul Sadrul Muta'allihin. Sadrul Muta'allihin mengatakan wa ammal qaul fi mizanil a'mal fa'lam anna likulli amalin minal a'mal badaniyah ta'siran fi nafsi wa in kana min babil hasanat wa ta'at. Jadi kita perlu ketahui apapun yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, itu akan memiliki pengaruh atau memiliki bobot ataupun memiliki kadar yang mana setiap perbuatan itu akan berpotensi kelak untuk ditimbang. Seperti misalkan kas-salat wa siyam wal hajj wa zakat wa jihad wa ghairuha falahu ta'thir fi tanwirin nafs wa tahlisiha min asari sahawat wa jazbiha minad dunya ilal ukhra. Seperti ibadah-ibadah kita, sholat, puasa, haji, jihad, dan lain sebagainya, itu kan mempunyai pengaruh. Ketika kita melakukan sholat, akan berpengaruh kepada ruh kita. Kalau dia berpengaruh kepada ruh kita, sholat kita atau puasa kita, berarti kan di situ ada bobot dari ibadah kita. Nah, di situ menunjukkan ada sesuatu timbangan atau berat ataupun ringan dari perbuatan kita. Nah, kalau misalkan ibadah kita tidak mempunyai pengaruh bagi diri kita, berarti apa?
Berarti ibadah yang kita lakukan itu bobotnya sangat ringan atau bisa dikatakan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu ada mizannya. Hanya saja mizannya ini tidak bisa kita rasakan atau tidak bisa kita ketahui. Karena apa? Di luar dari indera kemampuan kita, dari indera yang kita miliki. Wa minal manzil adna ilal mahalil a'la wa kadzalika falikulli amalin haq miqdar muayyan min at-ta'thir fit tanwir wa tahdzib. Karena itulah setiap apapun yang kita lakukan, dia perbuatan baik ataupun dia perbuatan buruk, ada bobot. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sekecil atau seberat apapun, seringan apapun, itu ada timbangannya. Maka itu setiap perbuatan kita ada timbangannya yang menimbang atau atau timbangan yang digunakan oleh Allah tidak mampu panca indera kita menjangkaunya. Karena apa? Mizan Allah adalah berkaitan dengan alam yang di luar dari alam nyata, atau dia ada di alam gaib yang nanti akan terjadi kelak di hari akhirat. Wa kadzalika likulli amalin minal a'mal as-sayyi'ah qadaran muayyanan min at-ta'thir fi izlami jauharin nafs wa taqdiriha wa ta'liqiha bid dunya wa syahawatiha. Demikian pula kebalikannya dengan perbuatan buruk, nanti akan ada timbangannya. Fa'idha tadha'afatil ma'asi was sayyi'at izdadatiz zulma wa takthif siddatan wa qadran. Kalau keburukan terus kita kumpuli di dalam diri kita tampung di dalam kita, maka apa? Diri kita semakin berat atau roh kita akan semakin gelap, menandakan timbangan dari keburukan pada ruh kita itu akan semakin berat atau semakin menumpuk di dalam ruh. Wa kulli dzalik mahjubun an musyahadatil khalq fid dunya. Nah, ini tidak bisa kita lakukan, kita tidak bisa saksikan di dunia ini. Timbangan yang kita kumpul, bobot yang kita kumpul dari perbuatan buruk, kita tidak bisa lihat di alam dunia. Wa inda qiyamis sa'a wa irtifa'il hujub. Nanti ketika di alam akhirat, hijab itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijab panca indera, ya. Hidup atau materi kita, badan kita yang dibatasi dengan panca indera, nanti akan dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibuka oleh Allah sehingga kita melihat amalan yang sesungguhnya atau berat dari perbuatan kita. Itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk akan dibuka, sehingga hijab yang tadi panca indera atau hidup kita yang dibatasi dengan materi panca indera akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya. Seperti kita misalkan hidup di alam yang nyata ini, sedangkan seperti jin dan setan dan lain sebagainya punya alam sendiri, itu kan diberikan hijab oleh Allah. Allah hijabi sehingga satu sama lain masing-masing di alamnya. Tapi nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hijab penghalang antara alam materi dengan alam akhirat, maka apapun yang tadinya tidak bisa kita ketahui, tidak bisa kita jangkau, akan terjangkau dan kita ketahui. Termasuk dari mizan ini yang hanya kita gambarkan. Mizan di alam dunia ini adalah mizan digital dan analog gambaran kita, tapi bermakna mizan yang luas tidak seperti itu. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam ini ada mizannya. Yang kemarin Anda sudah jelaskan bahwa segala ciptaan di alam ini pasti ada mizannya. Mizannya itu masing-masing memiliki perbedaan. Wa yakshif lahum haqiqatal amr fi dzalik wa yusadif kullu ahadin miqdar sa'i wa amalih wa yarju rujhani ihda kafatay mizani wa quwwati martabati nuri taati au zulmati kufrani. Nanti semua apa yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan akan diungkap atau dibuka dan akan terlihat dari timbangan kita di mizan itu. Wa ala hadhihi nazariyah falaysa huna mizan wara'a inkishafis sara'il wal malakat al hasana was sayyi'ah wa ghayatu ma fil amr anna al insan yaqif ba'da rafil hijab ala qurbi wa bu'di minar rab wa tatajassad lahu martabatu nuru ta'ati au zulmati kufrani. Jadi pandangan atau mizan yang nanti akan disingkap atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat oleh hambanya seluruhnya, itulah nanti akan akan menentukan atau kita bisa melihat ringan atau beratnya dari amalan kita. Disitulah nanti akan berjasad atau menjelma bahwa kalau dia misalkan min ahlil khair, dari orang yang baik, maka timbangannya akan menjelma menjadi sesuatu yang
berat atau sesuatu yang bisa jadi ya berupa hal yang membahagiakan bagi dirinya, tapi sebaliknya kalau dia min ahli syar, maka timbangan itu akan menjelma menjadi sesuatu yang bisa jadi menakutkan bagi dirinya. Jadi timbangan yang akan Allah berikan pada masing-masing hambanya ini nanti akan memiliki perbedaan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Seperti kemarin Anda sudah jelaskan, ketika kita ingin mengukur panas, maka kita menggunakan alat timbangan atau pengukur suhu panas. Ketika dingin, menggunakan pengukur suhu dingin. Ketika kita ingin mengukur kadar emas, kita menggunakan alat pengukur kadar emas. Perak, menggunakan alat pengukur kadar perak. Berlian atau intan, kita menggunakan alatnya juga sendiri. Masing-masing itu memiliki timbangan atau pengukur yang berbeda-beda. Kalau timbangan misalkan pengukur berlian kita gunakan untuk mengukur kadar dari emas, tidak akan bekerja dia. Karena apa? Bukan ukurannya. Begitu juga nanti timbangan yang Allah berikan kepada setiap umat atau setiap hambanya itu akan memiliki perbedaan. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa mengetahuinya karena kebesaran Allah, keagungan Allah. Karena apa? Dan kejahilan kita atau kelemahan kita, sehingga kita tidak bisa menjangkau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah timbangan. Jadi timbangan itu sangat luas maknanya. Wa yuqarrib minhu ma dzakara sahibul manar. Di sini dalam penulis tafsir Manar mengatakan, iza kana al-basyaru qad ikhtara'u mawazina lil a'rad kal har wal bard. Kalau manusia itu telah diciptakan oleh Allah memiliki timbangan-timbangan seperti timbangan badan atau seperti timbangan suhu panas, dingin, fayajizul khaliq bari al-qadir ala kulli syai'. Berarti Allah juga mampu untuk menciptakan timbangan untuk segala sesuatu. Anwadil mizani lil a'mal nafsaniyah wal badaniyah, untuk mengukur atau timbangan mengukur setiap perbuatan yang kita lakukan. Seperti badan kita panas, maka akan ada termometernya untuk mengukur suhu panas di badan kita. Masing-masing masing-masing yang Allah ciptakan itu memiliki timbangan. Hanya saja kita baru mungkin bisa menyingkap sebagian, tidak belum keseluruhan. Wa mu'abbar anhu bil hasanat wa sayyi'at bima ahdasat fil anfus minal akhlaq wa sifat. Demikian pula kita bisa ibaratkan, kita bisa menimbang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk dari ilmu. Kalau kita melihat misalkan orang ini melakukan sebuah perbuatan dan kita memiliki ilmu, kita bisa menimbang perbuatan dia ini baik, wah perbuatan dia ini buruk. Seperti misalkan dokter yang mempunyai ahli atau ilmu kedokteran, dia akan bisa menimbang seseorang ketika makan, bahwa makanan yang dimakan itu bergizi atau tidak dengan apa? Dengan ilmu kedokterannya. Nah, ilmu kedokteran itu adalah timbangan untuk mengetahui makanan yang dimakan oleh seseorang itu bergizi atau tidak. Jadi segala sesuatu di alam ini tidak lepas dari timbangan. Kita yang anak katakan bahwa timbangan untuk kita bisa berpikir dengan baik atau kita tidak salah berpikir, atau pikiran kita jernih atau pikiran kita sehat, itu apa? Dengan menggunakan timbangan. Apa timbangannya? Ilmu logika. Ilmu logika lah yang mengatur cara kita berpikir sehat dan tidak salah, supaya berbicara kita tidak terpleset. Wa bima qaddam wa naqal wal akal muttafikan ala annal jaza' innama yakunu bi sifatin nafsi as-sabita la min mujarradi ma kana sababan laha minal harakat wal a'rad az-zaida. Wa bima qaddamna yandafi umdatan ma ushkila 'ala al-mutaqaddimin minal mutakallimin fi tawzinil a'mal min annal amal aradun ghairu baghin. Jadi bahwa sebagaimana orang-orang mutakallim, yaitu yang ahli dalam ilmu akidah, mereka bisa mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia itu kan perbuatan yang bersifat menempel. Sewaktu-waktu bisa lepas. Misalkan kita hari ini berbuat baik, bisa jadi esok hari kita tidak melakukan perbuatan baik. Sekarang kita sholat, bisa jadi besok kita tidak sholat. Sekarang kita bersedekah, bisa jadi besok kita tidak bersedekah. Atau kebalikannya, sekarang kita tidak sholat, bisa jadi besok kita sholat. Nah, perbuatan manusia kan seperti itu. Terkadang dia melekat, terkadang dia lepas. Nah, inilah yang akan ditimbang oleh Allah. Ketika itu melekat atau ketika itu terlepas, nah itu kan harus diukur nanti. Fa kaifa yumkin tauzinuha fil akhirah? Bagaimana nanti Allah akan menimbangnya?
Karena perbuatan manusia, hari ini sholat, besok tidak sholat, hari ini bersedekah, besok tidak sedekah, dan seperti itu. Bukan sesuatu yang selalu dilakukan, enggak. Seperti misalkan api di mana saja kita berada, kapan saja api itu berada, di zaman mana saja dia berada, pasti panas. Nggak bisa api zaman ini panas, besok tidak panas. Atau zaman dulu api nggak panas, sekarang panas. Nggak bisa, karena sifat api sudah panas. Nggak bisa berubah-ubah. Tapi perbuatan manusia itu bisa berubah, bisa melekat dan bisa lepas. Bagaimana nanti Allah akan menimbangnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang meragukan tentang kekuasaan Allah atau kemampuan Allah untuk menimbang setiap perbuatan manusia. Yang mana perbuatan manusia kadang dilakukan, kadang tidak, kadang dilakukan, kadang tidak. Nah, inilah iskalan dari mereka yang meragukan tentang hari akhirat. Fabuda imkan tauzinil harar wal buruda wal dhaqat wal rutuba wa ghayraha min al a'rad az-za'ila bal tauzinit tagha wal haraka wal amal allati hiya wajhul akhar lil mada. Seperti misalkan timbangan yang Anda udah jelaskan, timbangan panas, dingin, timbangan timbangan untuk tekanan darah, untuk tekanan darah dan untuk kadar gula dan lain sebagainya. Itu kan merupakan timbangan-timbangan yang nanti sewaktu-waktu misalkan kita timbang atau kita ukur. Saat sekarang gula darah kita naik, besok bisa jadi tidak naik, atau bisa jadi tekanan darah kita hari ini naik, besok tidak naik. Nah, itu kan terkadang seperti itu. Timbangan yang ada di dunia selalu berubah. Kadang tidak kadang sekian, besok sekian. Kadang misalkan 175, bisa jadi besok turun tekanan darah kita dan lain sebagainya. Izlaisat hiya illal mada mustahlakah. Itu semua kan hal-hal yang bersifat turun naik, atau hilang nanti ada, nanti hilang nanti ada, nanti naik nanti turun. Itu yang ada di dunia. Wahiyatuzan bil alatin wa tuqas, yang mana semua diukur dengan alat yang materi yang bersifat digital ataupun manual. Fayuqal inna lihazal muharrik juhda kadza minal ahsina wa ghairu dzalik minal aqisa fabuda imkan waznil a'rad wa amalil alat ala yumkin waznu amalal insan fil akhirah biwajhin minal wujuh. Apakah mungkin amalan manusia bisa ditimbang seperti kita mengukur hal-hal yang bersifat materi di dunia? Sedangkan nanti ketika orang beristighfar atau bertobat, itu kan akan menyebabkan diampuni oleh Allah. Bagaimana nanti Allah akan melakukan penimbangan dengan timbangannya di alam akhirat? Hadza kullu qaulal mizan fi nas'atil ukhra wa'lam annahu subhana lam yatruk insan sudad. Ini adalah kita sedang membicarakan timbangan yang ada di alam akhirat. Allah tidak akan melupakan timbangan di akhirat. Allah telah menciptakan seluruh ciptaannya di alam dunia ini dengan timbangan. Diukur dengan timbangan. Apakah Allah melupakan timbangan di alam akhirat? Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah melupakan atau membiarkan begitu saja manusia tanpa ditimbang kelak di alam akhirat. Bal ja'ala litashisi sihhati aqaidihi wa ahlaki wa amali. Nah, di situ kan nanti bagaimana Allah akan menimbang kelak akidahnya, akhlaknya, perbuatannya dan lain sebagainya. Mawazinil kal kitab was sunnah wal akal. Qala Imam Baqir alaihissalam li ahli ashabi a'rid nafsak ala ma fi kitabillah. Seperti Imam Muhammad Al-Baqir di sini mengatakan bahwa timbanglah diri kalian itu ala ma fi kitabillah, dengan Al-Qur'an. Maksudnya apa? Suruh kita itu berkaca dengan Al-Qur'an. Perbuatan kita sesuai dengan Al-Qur'an. Maksudnya berkaca, timbanglah perbuatan kita dengan Al-Qur'an. Sesuai tidak? Kalau tidak sesuai berarti apa? Kita telah menyimpang. Fa in kunta salikan sabila zahidan fi tanzihi fi tajhidihi raqiban fi targhibi khaifan min tahwifi fathbut wa abshir fa innahu la yaduruku ma qila fik wa in kunta mubainan lil Qur'an famadzal ladzi yaghurruka min nafsik. Nah, ini adalah ungkapan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, yang bahwa perjalanan hidup kita itu ada timbangannya. Baik kita menimbang perjalanan hidup kita dengan akal kita, terlebih lagi dengan Al-Quran. Berkacalah. Jadi jadikanlah Al-Quran itu seperti cermin ketika kita berhias dengan menghiasi wajah kita. Ketika kita ingin membersihkan wajah kita, tidak bisa kalau kita tidak menggunakan cermin, karena kita tidak mengetahui mana wajah kita yang kotor. Kalau kita membersihkan wajah kita tanpa melihat cermin, ya nanti apa?
Kita tidak akan rata membersihkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Tapi ketika kita membersihkan dengan ada cermin di depan kita, kita akan mengetahui mana wajah kita yang rusak, mana wajah kita yang terkena kotoran, kita akan tahu. Demikian pula dengan hidup kita. Ketika hidup kita bercermin dengan Al-Quran, kita akan mengetahui mana jalan kita yang benar, mana jalan kita yang salah. Tapi kalau kita tidak bercermin dengan Al-Quran, kita nggak tahu jalan kita ini benar atau tidak di dunia ini. Karena itulah kata Imam Ja'far Shadiq, berkacalah kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu adalah bagian dari timbangan di dunia ini untuk perjalanan hidup kita. Wa ala dawi hadza fal Qur'an mizan. Karena itulah Al-Quran itu dikatakan mizan. Kama anna nabi mizan, nabi pun mizan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi juga dikatakan sebagai mizan, sebagai timbangan. Wal imam maksum mizan, para imam pun maksum, ahlul bait Nabi alaihi wassalam juga dikatakan mizan. Fala gharwa min antazur aliyan naqul assalam ala ya'subil iman, sebagaimana Imam Ali mengatakan assalamu ala ya'subil iman wa mizanal a'mal, bahwa Imam Ali dikatakan juga sebagai mizan wa sayfuzil jalal. Jadi bahwa orang-orang manusia-manusia seperti Nabi, para imam juga dikatakan mizan. Karena apa? Nabi dikatakan mizan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa Nabi merupakan uswah dan Nabi merupakan mizan dari apakah perjalanan kita atau langkah kita sama dengan langkah Nabi, sama dengan langkah para imam alaihi wassalam. Nah, kalau berbeda berarti apa? Berarti kita telah menyimpang dari mizan. Wa fil khitam nusyir ila amrayn. Nah, di sini ada penutup ya dari pembahasan mizan yang sangat luas sekali ya. Al-awwal inna ba'da salaf iqtiraran bil zawahir zahaba ila anal mizan lahu kaffatan wa lisan wa saqan. Jadi kalau kita lihat zahir dari mizan yang ada di dunia kan seperti ada dua daun yang bergelantung, yang di tengahnya itu ada pengait untuk menandakan sebagai sebuah timbangan. Wa huwa ta'abbudu bizahir wa ta'tili litta'aqqul wa tadabbur fi nafsil Qur'anil Karim. Karena itu adalah yang ada di dunia gambaran karena ketidakmampuan akal kita atau panca indera kita membayangkan timbangan atau mizan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bal aula lahum an yaqul al mizan ibaratun amma yu'raf bihi maqadirul a'mal, bahwa mizan yang dimaksudkan di sini adalah sebagai tolak ukur atau timbangan amal-amal kita, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Walaysa alaina al-bahas an kaifiyatihi bal nu'min. Kita nggak bisa membahas timbangan di akhirat seperti kita membahas timbangan-timbangan yang ada di dunia dengan berbagai macam bentuk timbangan, baik yang digital ataupun yang analog, baik yang modelnya canggih atau yang modelnya ya setengah canggih dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berbicara panjang lebar tentang mizan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bal nu'min bih, bahkan kita cukup beriman, percaya, karena Allah telah menciptakan berbagai macam mizan di dunia ini untuk setiap ciptaannya. Demikian pula Allah telah menciptakan mizan untuk di akhirat nanti, tapi akal atau panca indera kita tidak mampu menjangkaunya. Kita cukup beriman bahwa kelak ada mizan yang akan Allah pertontonkan, yang akan Allah tunjukkan kepada kita. Wa nufawwidu kaifiyata lillah, dan caranya seperti apa Allah yang tahu. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya mengimani bahwa mizan itu ada kelak di alam akhirat. Kama qala al-muhaqqiq ad-Dawani. Nah, ini adalah sekilas atau pembahasan tentang mizan yang sudah Anda bahas panjang lebar ya. Kalau belum nanti bisa dirujuk ya di dalam rekaman-rekaman sebelumnya. As-sirat ya. Di sini as-sirat. Selanjutnya setelah pembahasan mizan adalah as-sirat. Sirat adalah siratul mustaqim yang kita sering gembar-gemborkan atau sering kita dengar bahwa sirat adalah hal yang menakutkan. Bahkan digambarkan sirat itu adalah sebuah jembatan yang sangat tipis, sebuah jembatan yang sangat menakutkan, atau sebuah jembatan yang lebih tipis daripada sehelai rambut. Apakah pemahaman maksud dari sirat seperti itu? Kita akan baca. As-sirat fil lughah wa tariq. Maksud dari sirat di sini adalah tariq, jalan. Ya. Wa yaqlub isti'maluhu 'ala tariq alladhi yusal. Tapi penggunaan katanya itu lebih luas lagi, bukan hanya sekedar jalan itu saja.
ilal, bukan hanya sekedar jalan yang menyampaikan manusia kepada perbuatan baik, bihilafis sabil, berbeda dengan arti sabil. Kan ada dalam bahasa Arab ada kata torik, ada kata sabil, ya. Nah, ini penggunaannya berbeda. Sabil artinya kalau dalam bahasa Indonesia juga adalah jalan, atau torik juga jalan, ya. Tapi di sini kita berbicara tentang sirat, yang dimaksudkan adalah jembatan tapi memiliki arti, maksudnya sabil atau at-tariq. Fa innahu yutlaq ala kulli sabil, maka kita bisa mengartikan setiap jalan. Tariq adalah setiap jalan yang menyampaikan manusia bihi khairan kana am syarran, baik itu ya, ke jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Itu kata sabil. Arti sabil mempunyai dua makna, jalan baik ataupun jalan buruk, ya. Wa iza kana sirat bimakna tariq, kalau arti sirat itu artinya jalan, sirat yang kita artikan, banyak orang mengatakan sirat adalah jembatan, dan di sini diartikan adalah tariq. Fa kulli mawjudin minal mawjudat al imkaniyah tariq, setiap segala sesuatu yang ada dari hal-hal, ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memiliki tariq, memiliki jalan. Lau salakahu, kalau dia melaluinya, yasil ila kamalihil mungkin, dia akan sampai kepada kesempurnaan yang mungkin bagi dirinya. Min ghairi farqin bainal jamad wan nabat wal hayawan wal insan, tanpa membedakan apakah itu benda mati, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan atau manusia. Nah, itu kalau sabil atau jalan itu maksudnya memiliki arti yang luas, bukan untuk manusia saja tapi untuk makhluk-makhluk yang lain. Wa hadza ma yusamma bis-sirat at-takwin. Nah, ini kalau kita mengartikan sirat, dan maksudnya sirat takwini. Sirat takwini itu maksudnya apa? Sirat yang Allah berikan untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Ya, tadi hewan, makhluk jin, atau makhluk di luar selain manusia, binatang apa saja. Nah, itu namanya sirat. Sirat atau torik yang bermakna takwini. Jadi Allah menciptakan segala makhluk memiliki jalan masing-masing. Manusia memiliki jalannya sendiri, hewan memiliki jalannya sendiri dalam hidup. Demikian pula para seperti jin memiliki juga jalan sendiri. Jin dan setan memiliki jalan sendiri. Masing-masing makhluk Allah ciptakan memiliki jalan. Nah, ini disebut dengan sirat, ya, dengan sirat takwini. Allah ketika menciptakan jalan itu bimakna artinya secara umum itu untuk keseluruhan makhluk tanpa mengkhususkan manusia. Wa hunaka sirat akhar yuhtas bil insan. Nah, di sini ada jalan yang dikhususkan untuk manusia. Apa? Sirat tasri'i, jalan syariat. Jalan yang sudah digarisi oleh Allah, atau jalan yang berlandaskan kepada hukum-hukum syariat. Nah, namanya siratut tasri', jalan syariat. A'ni al-qawanin wal ahkam asy-syar'iyyah, ya, ini konun-konun, hukum-hukum syariat allati faradahu subhanahu ala ibadi, yang telah Allah ciptakan, yang Allah telah wajibkan kepada setiap hambanya. Wahadahum ilaiha fahum baina syakir wa kafur, baik dia orang yang bersyukur ataupun tidak bersyukur. Waqad nabahal Quran ala sirat tasyri'i, di sini Allah telah menjelaskan arti sirat tasyri'i di dalam Al-Quran. Jadi sirat itu ada dua, sirat takwini dan sirat tasyri'i. Sirat takwini diperuntukkan untuk seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Tapi sirat tasyri'i, sirat syariat, adalah dikhususkan untuk manusia. Karena apa? Allah telah menetapkan atau mewajibkan bagi manusia untuk jalan hidupnya sesuai dengan garis syariat Allah, tidak boleh menyimpang. Nah, ini namanya sirat tasri atau sirat syariah. Kalau dia menyimpang, berarti dia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadainahu sabil, maka itu di sini di Al-Qur'an dikatakan sabil itu dalam bahasa Arab, sabil itu juga jalan artinya, tapi mempunyai dua arti. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Kami telah memberi petunjuk jalan sabil. Dia itu nanti bisa jadi bersyukur, bisa jadi kufur. Dalam ayat yang lain, lihat, kalau Al-Quran menggunakan kata syirat, bukan sabil. Kalau sabil pasti ada jalan baik, ada jalan buruk. Tapi ketika Al-Quran menggunakan kata syirat, tidak selalu positif, selalu itu jalan baik. Wa anna hadza syirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul. Jadi
Inna hadza sirati, ini adalah jalanku. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim, menggunakan sirat bukan kata sabil. Sabil itu selalu digunakan dua makna, dia jalan baik atau jalan buruk. Tapi kalau penggunaan di Al-Quran untuk hanya jalan baik saja, pasti menggunakan kata sirat. Ihdinas siratal mustaqim, bukan sabil mustaqim, tapi sirat mustaqim. Di sini juga inna hadza sirati mustaqiman, ini adalah jalanku, kata Allah, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, kalian ikutilah, kata Allah dalam Al-Quran. Wala tattabi'u, jangan kalian ikuti as-subul. Subul jamak dari sabil. Subul jalan-jalan. Subul jalan-jalan. Fatafarraqu bikum an sabili. Maka kalau kalian tidak ikuti sirat, tapi kalian ikuti sabil yang lain, jalan yang lain, pasti kalian akan bercerai-berai. Karena itu kata sabil selalu identik dua arti, buruk, jalan baik atau jalan buruk. Tapi kalau sirat selalu digunakan dalam Al-Quran itu untuk jalan mustaqim, jalan lurus. Sirati, ihdinas siratal mustaqim. Wahudu ila tayyibi minal qaul wahudu ila siratil hamid. Dalam Al-Quran lagi, ila siratil hamid, selalu menggunakan sirat, bukan sabil. Jadi sirat itu selalu identik dengan jalan yang lurus, jalan Allah, jalan Nabi, itu sirat. Berbeda dengan kata sabil. Fi muqabil hadza sirat at-tashri'i tariqun akhar yubayyinuhu fil maqsad wal ma'al wa qaiduhu huwa syaitan wa man tabi'ahu kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhilluhu wa yahdihi ila azabin sa'ir. Wa fi dawi hadza yatabayyan anna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi nas ad-dunyawiyah siratain ahaduhuma taqwini. Jadi kalau kita lihat bahwa di jalan ini, di dunia ini Allah telah di dunia ini Allah telah menetapkan dua sirat, sirat tasri'i dan sirat takwini. Sirat tasri'i untuk seluruh makhluk, Allah telah berikan semua makhluk selain manusia, Allah berikan jalan hidupnya. Binatang jalan, gajah jalan hidupnya ini, kambing jalan hidupnya ini, binatang ini jalan hidupnya ini, masing-masing mempunyai jalan hidup yang berbeda-beda. Allah telah berikan, itu namanya sirat takwini. Ya, termasuk juga makhluk selain manusia, Allah telah berikan jalannya, jalan setan, jalan makhluk jin, itu mereka mempunyai juga jalan sendiri-sendiri. Termasuk juga manusia. Nah, kalau manusia, Allah sebut dengan sirat tasri'i. Kenapa sirat tasri'i? Karena perjalanan hidup manusia harus dinaungi garis syariat. Harus ada di garis syariat yang telah Allah tetapkan. Maka itu sirat tasri'i maksudnya jalan syariat. Wa fisul kamalil mawjud wa baqai wal akhar tasri'u tasubil insan. Dan jalan tasri'i dikhususkan untuk manusia, fihi fauzu wa sa'adah, karena itu adalah jalan keberhasilan dan jalan kebahagiaan. Naam yustazhar min adz-dzikril hakim wa yadul alaihi sharihul riwayat wujudu siratun akhar. Ya, kalau kita lihat memang ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang sirat dengan menggunakan kata-kata lain. Yang dengan menggunakan kata-kata lain, tapi di sini anak tidak bahas panjang lebar, anak hanya membahas kata sirat dan sabil saja. Waqad ikhtalafal di sini waqad wasafa sirat fi riwayat bi annahu adaq min asy-sya'ar. Jadi ada yang mensifati sirat di dalam riwayat-riwayat itu dia lebih halus, bahkan lebih halus dari rambut. Ada yang mengatakan seperti itu. Wa ahzu minas sayb, wa ahad minas sayb, bahkan lebih tajam dari pedang. Maksudnya apa? Lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Maksudnya apa? Dalam riwayat itu kok digambarkan sirat seperti itu? Ghair annal bahas yatarakas ala ta'aruf ala haqiqati hadza sirat bin miqdar mungkin. Akan tetapi pembahasan ini kita harus kaji lebih dalam. Karena mengartikan jalan itu lebih halus atau lebih tajam, apa maksudnya? Apakah syariat itu mengekang manusia? Apakah syariat yang Allah berikan memukul manusia? Apakah syariat yang Allah tetapkan itu menyusahkan manusia? Menyusahkan hambanya? La yukallifu nafsan illa usaha. Allah ketika memberikan syariat sesuai dengan kemampuan manusia, kemampuan hambanya. Apakah maksud dari syirat di sini lebih tajam dari pedang sehingga manusia tidak mampu melakukan? Wah, itu tidak mungkin. Allah zalim. Jadi ada riwayat-riwayat yang memang menafsirkan atau mengatakan bahwa sirat ini lebih tajam, lebih tipis dari pedang. Kita cek dulu riwayatnya, apa maksud hakikatnya itu. Wa in kana lukuf ala haqiqati kama hiya ghairu mumkina illa ba'da rafil hujab. Kita tidak bisa mengungkap maksud dari riwayat ini, maksudnya lebih tajam atau lebih halus. Apakah maksudnya kalau dia lebih halus dari rambut, berarti jalan itu bersifat materi dan
tidak lebih halus dari rambut tidak bisa dilihat, kan begitu. Tidak, jadi gambaran yang apa, riwayat yang gambaran riwayat ini seakan-akan riwayat ingin menyudutkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat yang sangat sulit, syariat yang susah dijangkau oleh manusia, oleh hambanya. Nah, jadi riwayat ini kita harus koreksi terlebih dahulu. Nah, itu banyak ya di riwayat-riwayat, tapi alhamdulillah di riwayat Ahlul Bait tidak terdapat yang menjelaskan. Kalaupun ada, ya tidak menjelaskan maksudnya seperti materi. Fanaku la syak anna hunaka silla baina siratain dunyawi wal ukhrawi min wujuh. Nah, di sini coba kalau kita pahami ya, apakah maksud dari sirat lebih halus atau lebih tajam? Coba kalau kita baca inna salikus sirat dunyawi bihidayah, bahwa jalan yang kita lalui di dunia ini kan harus ada petunjuk. Kita jalan tanpa ada peta pergi ke suatu tempat, ya akan tersasar. Maka digunakanlah peta, kan gitu. Nahkoda, pilot, semua yang ketika dia membawa kendaraan itu pasti sebelumnya dia menggunakan peta sebagai navigasi, kan gitu, untuk sampai kepada tujuannya. Nah, sebenarnya peta atau navigasi itulah yang disebut dengan sirat. Nah, jadi navigasi atau peta itu kan kadang ada yang sulit terbaca, kadang ada yang mudah. Misalkan orang nahkoda yang mana dia mengukur arah dengan bintang, itu kan tidak mudah, menggunakan ilmu-ilmu perbintangan yang sudah dia pelajari. Ada orang yang mengukur dengan cara mudah gitu, dengan cara mudah, dengan alat-alat tertentu atau dengan GPS yang ada sekarang, sehingga kita bisa mengetahui jalan dalam hitungan detik arahnya kemana, kan gitu, dengan teknologi yang sudah canggih ya. Qiyadatu minan nabi yasluk sirat al-ukhrawi binafsi tilkal hidayah wa yajtazuhu bi amani ilal jannah. Nah, sirat duniawi yang memberikan petunjuk itu kan nabi, yang mana hidayah nabi itu merupakan sebagai hidayah tasri'i dari Allah Subhanahu wa taala. Suwasalikuhu bidabi hidayati syaitan wa wilayati, kebalikannya jalan setan, yaslukus sirat ukhrawi binafsi tilkal hidayah. Yang kedua, qiyamul insan bil wazaib ilahi fi majalil aqidah wal amal. Jalan yang kedua yang disebut dengan surat, melakukan tugas atau perintah yang diperintahkan oleh Allah, atau menjauhkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dua maksud dari sirat-siratnya Nabi dan perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi. Nah, ini mungkin sirat ini Ana cukupkan sampai di sini ya, karena waktu juga Ana nggak panjang lebar masalah sirat ini. Insya Allah minggu depan Ana lanjutkan lagi, karena tadi udah pembahasan mizan ya, sangat jelimet. Nanti insya Allah Ana akan lanjuti masalah siratul mustaqim ya. Di sini juga sirat tidak kalah dengan pembahasan mizan ya, yang panjang juga pembahasannya. Karena itu Ana cukupkan dulu, nanti minggu depan Ana akan ulang sedikit makna dari sirat. Tafadhol kalau ada mau ditanyakan. Ustaz, Ya. mau nanya mengenai mizan. Ini kan berarti mizan itu kan artinya ada banyak gitu ya. Kalau misalnya mizannya sholat, ada lagi nanti mizannya puasa gitu ya Ustaz ya. Iya. Begitu bukan Ustaz, benar nggak? Iya. Terus nanti kalau misalnya perbuatan buruk itu kan kalau ibadah gitu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya kalau perbuatan yang baik itu nanti ada mizannya. Kayak misalnya gini, mizannya berarti kan mizannya itu berarti ibadah-ibadahnya para maksumin gitu ya Ustaz ya. Maksudnya? Kan tolak ukurnya begitu bukan? Kan tadi bahwa mizan itu para nabi itu juga mizan gitu ya Ustaz ya. Iya. Iya, benar, aku nanggepnya. Iya benar. Nah, berarti kan kalau misalnya taruhlah misalnya mizannya sholat, berarti nanti mizan sholat itu mungkin diukurnya sama sholatnya Rasulullah atau sholatnya Imam Ali kayak gitu ya, Ustaz ya. Nah, terus kalau misalnya itu kan perbuatan baik. Nah, kalau misalnya perbuatan yang buruk itu gimana Ustaz? Ya, ininya. Mizannya itu. Ya, jadi apa? Kalau kebaikan itu pasti kan tolak ukurnya satu Al-Quran ya. Sudah jelas Al-Quran dan Nabi. Dan kalau dalam Ahlul Bait adalah para imam maksumin yang 12 ya. Para imam maksumin yang 12 itu pun mereka sebagai mizan dari kebaikan. Apakah perbuatan kita
sama dengan perbuatan Nabi dan keluarganya. Nah, kalau misalkan bagaimana perbuatan buruk kita, berarti perbuatan buruk kita mizannya kemana? Ya, mizannya adalah lawan dari kebaikan itu. Kalau lawan dari kebaikan, misalkan lawan dari kezoliman apa? Keadilan. Lawan dari keburukan berarti kebaikan. Masing-masing kan ada dua. Panas, ada siang, ada malam. Ada panas, ada dingin. Kan begitu, ada hitam, ada putih, seperti ada dua saling berpasangan. Kalau kita ada positif, ada negatif, kan seperti itu. Kalau di dunia seperti ada pasangan-pasangan, ada neutron, ada elektron, ada ini dan malam dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan para nabi, Al-Quran dan para imam, berarti apa? Perbuatan kita adalah perbuatan syaitonia. Berarti perbuatan syaitonia. Perbuatan syaitonia itu seperti apa ya? Perbuatan yang melanggar atau keluar dari jalan syariat. Jalan syariat. Ya misalkan contohnya, misalkan kita dilarang untuk berlaku sombong, kan gitu. Islam melarang kita berbuat sombong karena perbuatan sombong adalah perbuatan setan. Perbuatan setan. Berarti ketika kita melakukan kesombongan, kita telah mengikuti jalan setan atau kita telah bercermin kepada setan. Kenapa? Sifat setan adalah sombong. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain yang bertolak belakang dengan sifat baik. Itu. Iya, maksudnya berarti tolak ukurnya itu ke perbuatan-perbuatannya setan gitu ya, Ustaz ya. Jadi sebenarnya perbuatan buruk itu nggak ada. Sebenarnya perbuatan buruk itu nggak ada. Yang menciptakan perbuatan buruk diri kita. Allah tidak pernah menciptakan perbuatan buruk. Yang menciptakan perbuatan buruk diri kita sendiri, bukan Allah. Allah menyuruh kita sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Terus kita tidak sholat. Siapa yang menciptakan tidak sholat? Diri kita, bukan Allah. Allah telah memerintahkan sholat. Allah memerintahkan kita puasa. Puasalah. Kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan kita puasa. Terus kita tidak puasa. Berarti apa? Kita telah menciptakan tidak puasa diri kita. Jadi perbuatan buruk itu sebenarnya tidak ada. Yang menciptakan perbuatan buruk diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Iya, Ustaz. Tapi berarti kan kayak misalnya gini, kalau orang itu juga kan kayak kejahatan seseorang itu kan ada kadarnya. Iya, betul. Yang kita lihat di dunia lah gitu, maksudnya ada orang maling ayam sama misalnya koruptor itu kan nggak bisa disamain gitu ya, Ustaz ya. Iya, betul. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana ya, Ustaz? Maksudnya secara nanti dia mizannya atau hisab itu gimana gitu, Ustaz? Jadi gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menghisab atau menimbang amalan kita sesuai dengan kadar kita. Sesuai dengan kadar kita. Kadar kita ini sebagai apa? Sebagai orang alimkah? Sebagai pemberi petunjukkah? Atau orang biasa? Nah, Allah akan memilah. Kalau kita orang biasa, nggak mungkin Allah akan menghisab kita seperti para pemimpin atau para nabi atau para ustadz atau para orang lain. Berbeda. Seperti misalkan guru ketika menilai seseorang kan dilihat dulu kadar anak itu. Anak ini sebagai apa? Apakah dia sebagai ketua OSIS? Apakah dia sebagai wakil? Apakah dia sebagai anak biasa atau warga biasa? Kan dilihat. Begitu, Mbak. Kita tidak berbicara ini kalau kita berbicara yang ada di luar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika akan menimbang atau memperhitungkan perbuatan, dilihat juga kadar identitas kita. Kita sebagai apa? Kalau kita sebagai orang biasa, Allah akan memperhitungkan kita sebagai orang biasa. Tidak akan sama dengan mereka orang alim, beda. Orang alim karena mempunyai ilmu, mempunyai ini, hisabnya, perhitungannya akan berbeda dengan orang biasa. Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan dengan identitas dia ketika dia di dunia. Dia sebagai apa? Dia sebagai nabi, dia sebagai imam, dia sebagai presiden, dia sebagai penanggung jawab atau dia sebagai orang alim, itu akan dilihat. Baru di situ baru. Jadi berbeda nanti bahwa jadi orang yang sholat di masjid dengan orang sholat di rumah akan berbeda pahalanya, kan gitu. Orang puasa yang baca Al-Quran di siang hari dengan orang puasa yang hanya tidur, berbeda nanti nilainya. Meskipun sama-sama puasa, tapi apa? Ketika dia menjalankan ibadah kan beda. Dia baca Al-Quran, ini tidur. Kan gitu. Akan berbeda meskipun sama-sama puasa, meskipun sama-sama sholat. Tapi Allah akan membedakan orang yang sholat
di masjid dengan orang yang sholat sendiri, itu akan kadarnya berbeda, nggak sama. Seperti itu. Ya, nah Ustaz. Ya, cuma kepikiran karena Ya. kayak apa maksudnya? Kayaknya sekarang apa yang dilakuin sama manusia aja mungkin iblis aja sampai bingung gitu kan. Ya. Kok seburuk itu gitu kan, bahkan iblis aja kan masih menyembah Allah tapi dia sombong gitu Ya. kan. Nah, kalau ini kan manusia sudah jauh di atas itu gitu, makanya jadi kepikiran bahwa nanti tuh hisabnya itu seperti apa gitu. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz Mullah, Ya, syukur. Insya Allah tapi bisa dipahami ya soal jawabannya. Ya.